sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal bahwa zikir itu terdiri dari berbagai macam, diantaranya zikir syar'i atau syariat, zikir kesaktian, zikir thariqat, dan yang paling ditunggu-tunggu pasti zikir kebatinan atau ilmu kejawen. Ilmu kejawen itu kalau di dalam bahasa Jawa yaitu kebatinan sama saja. Nah, mungkin alirannya itu sama seperti Sunda Wiwitan atau lain daerahnya, berbeda pula istilahnya. Akan tetapi di sini saya akan membahasnya di dalam suku-suku Jawa yang mengamalkan ilmu kejawen atau kebatinan. Untuk diketahui bahwa orang-orang yang berpaham kejawen atau kebatinan di suku Jawa itu dijamin 100% mereka tidak akan mau menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya jamin mereka tidak akan sholat. Dan andai kata dinasihati beribu-ribu kali pun mereka tetap keras kepala tidak akan mau menjalankan sholat karena mereka telah mempunyai sholatnya sendiri. Akan tapi mereka mempercayai Allah. Mereka yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat atau Tuhan yang menguasai seluruh alam dunia ataupun alam akhirat, dan mereka juga mempercayai bahwa Muhammad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi mereka tidak mau menjalankan perintahnya begitu saja. Nah, sholat orang-orang kejawen atau kebatinan di tanah-tanah Jawa, sepengetahuan saya berdasarkan survei sudah banyak saya lakukan, itu ya yang saya survei itu orang-orang Jawa yang sakti katanya. Itu biasanya mereka itu dibekali akhlak yang sangat mulia. Bahkan untuk mengganggu tetangganya atau merugikan orang lain nggak mau. Cuma yaitu kekurangannya nggak mau menjalankan perintah wajib dari Allah dan Rasulnya. Nah, biasanya mereka itu sholatnya menjelang maghrib. Mereka itu menghadap kiblat sama saja, tapi ya tidak seperti kita sholat. Ada yang menghadap ke timur ya ada, tapi ya tidak rukuk, tidak sujud. Ya hanya duduk seperti semedi gitu aja. Ya seperti itu sholatnya tidak bisa diketahui karena dia sholatnya menggunakan batin. Sedangkan untuk zikir-zikir yang dilafadzkan atau mereka itu kebiasaannya orang menyebut selain zikir ya meditasi lah. Kalau kita kan orang Islam kan zikir. Itu mereka yang diucapkannya ya kalimat-kalimat Jawa. Ya suatu contoh, ia akan mengucapkan penyebutan kepada Allah atau Rasulnya, begitu yang paling mentok. Tapi selain itu biasanya kalimat Jawa yang digunakan. Akan tapi di sini saya akan menggarisbawahi bahwa ada satu ilmu Jawa atau 2, 3, tidak banyak lah yang dibenarkan dalam hukum syariat jika kita melakukannya. Suatu contoh ketika kita itu merindukan saudara, anak atau teman akrab, itu kita bisa menggunakan ilmu Jawa tanpa melanggar hukum syariat karena batin kita, hati kita hanya akan membatin, atau orang Jawa bilang membatin orang yang kita rindukan itu terus menerus. Nah nanti itu kan di hati seorang itu pasti ada connect. Nah, orang yang Anda batin itu pasti akan terasa dan mereka akan segera menemui Anda. Jika batinnya Anda kuat, maka yang Anda batin itu sangat terasa dan itu dilakukan terus menerus. Nah ini termasuk ilmu Jawa kuno yang boleh dilakukan di dalam ilmu syariat. Nah suatu ya seperti itulah gambaran pikiran kebatinan. Saya tidak bisa menjabarkan secara rinci karena ilmu kebatinan atau kejawen itu rata-rata mereka menjalankannya di dalam hati dan di dalam akhlaknya mereka, dalam amaliyahnya mereka itu orang-orang yang sangat berakhlak. Intinya aliran kejawen atau kebatinan bagi suku-suku Jawa itu adalah orang-orang yang sangat berakhlak, tutur katanya lemah lembut, dan rata-rata mereka itu menguasai ilmu-ilmu Jawa tingkat tinggi, semisal Barat Ketiga, Bandung Bondowoso,
dan masih banyak lagi, dan semua mantranya itu dengan menggunakan bahasa Jawa kuno dan campuran bahasa Jawa sekarang, dengan diiringi ritual-ritual khusus seperti puasa selama 40 hari dan atau bahkan tahun dan lain sebagainya. Nah, suku kebatinan atau kejawen, maksud saya aliran kebatinan atau kejawen itu sangat menggadang-gadangkan atau membanggakan Nabi Adam dan keturunannya, karena mereka merasa bahwa keturunan dari Nabi Adam, keturunan kedua, kalau tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi, saya sudah lama nggak buka buku silsilah Nabi Adam, itu putra Nabi Adam yang bernama Seth atau cucunya kalau nggak salah ya, itu orang Jawa merasa bahwa Nabi Seth itulah yang diutus Allah kepadanya dengan istilahnya diberi wahyu oleh Allah untuk disebarkan kepada mereka, untuk dijalankan kepada kaum Jawa itu berupa ya termasuk sholat tadi, sholat yang di dalam hati itu menurut keyakinan mereka. Kalau di dalam acara kenduri atau istilahnya sedekah untuk anak yang baru lahir, brokoan kalau orang Jawa dan lain sebagainya, itu mereka tidak, cara doanya tidak menggunakan bahasa Arab, tapi hanya menyebut asma Allah, Nabi Adam, Nabi Muhammad, semua wali-wali Allah itu disebut. Itu cara doanya demikian. Itu kan tawasul namanya ya kalau menurut orang Eno atau Aswaja. Nah, selain dari itu mereka itu baru meminta sembah rezeki, kesehatan dan sebagainya. Tapi diawali terlebih dulu dengan penyebutan Allah, Muhammad Rasulullah, Nabi Adam. Hampir semua Nabi dan Rasul itu disebut, dan hampir semua wali, khususnya wali daerahnya itu disebut. Istilahnya ya danyang lah itu, yang bau reksa, yang memelihara daerah setempat. Nah, sebatas itulah pengetahuan saya terhadap ilmu orang-orang kebatinan atau aliran kejawen dan kebatinan khusus bagi suku Jawa. Untuk selain suku Jawa saya tidak tahu, mungkin hampir-hampir sama saja, karena saya belum mempelajarinya kalau di luar suku Jawa.